Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fauroja. Saya sebagai Ketua Pengusul Program dari Telkom University. Pada kesempatan ini, kami mengusulkan pengembangan produk inovasi bersama mitra kami, yaitu PT Multi Instrumentasi, yang merupakan salah satu produsen meteran air terbesar di Indonesia, di mana pelanggan PDM-nya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kami mengusulkan produk inovasi berupa meter air prabayar menggunakan token atau standar transfer specification berbasis Internet of Things. Nah, yang menjadi urgensi tentang Reka Cipta atau inovasi ini adalah seperti kita lihat ya hasil survei dari ASEAN Development Bank bahwa Indonesia ini menduduki peringkat kelima di Asia sebagai negara yang mengalami angka kehilangan air terbesar ya, yang kita sebut dengan non revenue water. Akibatnya mengganggu dari proses bisnis di PDM itu sendiri. Salah satu yang menyebabkan angka kehilangan air itu adalah pertama pembacaan meter air yang buruk ya, karena masih dilakukan secara manual, di mana petugas PDM datang ke rumah-rumah, difoto, kemudian diupload, kemudian diinput secara manual hasil fotonya oleh admin PDM. Nah, selain itu juga masalah lain yang dengan pencatatan meteran ini adalah kesulitan PDAM menagih biaya langganan air dari masyarakat, dari pelanggan. Kita bisa lihat ya di PDM Tirta Kalimutu bahkan mencapai piutang dari pelanggan itu adalah sekitar 7,2 miliar rupiah ya, hasil pencatatan dari BPKRI. Kemudian kalau kita lihat di Bengkulu juga sama, PDM Bengkulu juga mencapai sekitar 610 juta rupiah gitu ya, dari pelanggan yang tidak melakukan pembayaran. Nah, sampai-sampai beberapa PDAM menggandeng kejaksaan untuk menangani masalah tunggakan dari pelanggan yang membengkak. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu, rumusan masalah penelitian ini adalah pengembangan meter air prabayar berbasis token diharapkan dapat menurunkan angka volume air tak berkening, sehingga memudahkan PDAM dalam melakukan penagihan pembayaran konsumsi air dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis di PDAM. Karena tentu saja ketika utang pelanggan mencapai tagihan yang cukup besar, berdampak kepada biaya operasional dari PDAM itu tersendiri. Nah, adapun inovasi yang diusulkan ini bermula dari tahun 2021, kita sudah melakukan riset awal ya untuk skala TKT 3 sampai 5, kemudian dilanjutkan di tahun 2022, kita mencoba mengembangkan automated water meter reading dengan menggunakan sensor LC dan sensor kamera. Nah, dari hasil FGD kemarin, dari hasil matching fund kemarin didapat bahwa PDAM itu mengharapkan satu inovasi meter air prabayar, di mana pelanggan melakukan pembayaran dulu sebelum menggunakan air, sehingga kasus pelanggan yang tidak membayar biaya langganan air atau tunggakan utang dari pelanggan itu tidak terjadi. Nah, dari hasil FGD tersebut, sepakatlah kita akan membuat suatu inovasi, yaitu mengembangkan meteran air prabayar dengan harapan perwarupanya mencapai TKT 6 dan 7. Kemudian juga diharapkan juga menghasilkan dua jurnal internasional bereputasi menengah, Q3 dan Q2, kayak gitu, satu paten terdaftar, dan 15 masuk MBKM. Nah, harapannya dengan adanya meter air ini tentu saja bisa memudahkan PDAM dalam melakukan penagihan dan mengurangi kesalahan pembacaan meteran air. Nah, inovasi yang kami usulkan adalah sistem meter air prabayar dengan menggunakan token STS. Nah, protokol STS sendiri itu adalah yang mengembangkan adalah Eskom Hold SOC Ltd dari Afrika Selatan. Nah, sejauh ini ketika kita menggunakan sistem itu, maka kita harus membayar iuran kepada Eskom ini, sehingga proses tokenisasi itu baru kita dapat dilakukan di generate
melalui vending software. Nah, di tahun ini kita mencoba mengembangkan sebuah vending software untuk mengenerate token sehingga bisa dipakai di meter air prabayar yang dihubungkan kepada sebuah solenoid valve gitu. Jadi ketika tokennya habis, ya otomatis akan tertutup sehingga air tidak akan mengalir. Nah, setelah diisi oleh sebuah kuota ya atau sebuah nilai uang tertentu ya sehingga si air dapat kembali berjalan. Nah, proses pembelian juga itu bisa dilakukan secara online yang terhubung ke cloud server dari mesin pengenerate dari protokol STS ini. Nah, kemudian manfaat dan dampak dari penelitian ini pertama tentu saja bagi perguruan tinggi dapat memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk berkolaborasi dengan industri dan mendapatkan pengalaman di luar kampus. Selain itu, manfaat kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, yaitu magang di industri kurang lebih 20 SKS, kemudian juga mampu melakukan penelitian atau riset, mampu melakukan studi proyek independen, sehingga diharapkan mahasiswa ini mampu meningkatkan kompetensi keahlian standar nasional dan global. Selain itu juga mahasiswa mampu berdaya saing dan lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, manfaat bagi mitra yaitu PT Multi Instrumentasi adanya diferensiasi produk berupa meter air prabayar menggunakan token di mana hasil dari FGD tahun kemarin sangat dinanti oleh PDM di seluruh Indonesia karena dapat mengefisiensikan proses bisnisnya ya sehingga tidak kesulitan dalam melakukan penagihan ataupun memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan mengolah penggunaan airnya. Nah, manfaat bagi masyarakat atau pelanggan PDM adalah juga penggunaannya dapat terkontrol dengan baik ya sehingga memudahkan dalam proses pembayaran. Itu usulan proposal kita di tahun 2023 ini di mana besar harapan kami bahwa proposal ini dapat disetujui sehingga menghasilkan suatu produk inovasi yang tentu saja kami nilai bermanfaat bagi masyarakat, dunia industri, dan pengelolaan air di PDAM. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.